Pengembalian jenazah positif COVID-19 oleh pihak keluarga. 3 warga Pindrang yang dinyatakan positif COVID-19 sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Sulawesi Selatan hari ini kembali hadir menyapa Anda bersama saya Akmal Idrus. Beragam informasi yang menarik akan kami hadirkan dan kita awali kebersamaan kita dengan segmen berita utama berikut ini. Saudara, informasi pertama, beberapa warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan mengembalikan jasad keluarganya yang diambil dari Rumah Sakit Umum Bahagia setelah dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil swab. Lantaran tak sabar menunggu hasil swab tes, warga di Kota Makassar langsung mengambil jasad keluarganya setelah dinyatakan meninggal dunia usai menjalani perawatan akibat gejala tipus di Rumah Sakit Umum Bahagia di Jalan Minasaupa, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Rencananya pihak keluarga untuk memakamkan jasad keluarganya di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terhenti dalam perjalanan setelah pihak rumah sakit memberi kabar jika pasien tersebut positif COVID-19 berdasarkan hasil swab tes. Belum sampai di kampung halaman, pihak keluarga pun kembali ke Kota Makassar untuk mengembalikan jasad keluarganya ke Rumah Sakit Umum Bahagia pada Selasa dini hari untuk selanjutnya dimakamkan sesuai protokol COVID-19. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sulawesi Selatan yang tiba di Rumah Sakit Umum Bahagia langsung mengambil jasad yang terpapar COVID-19 untuk selanjutnya dimakamkan di pemakaman COVID di Macanda, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ya, informasi dari sini katanya sudah dibawa ke Polma. Jadi kami laporkan ke pimpinan kami, Bapak Kapolres, nah segera ditelusuri di mana di Polman. Karena di sini bukan rumah sakit rujukan, Pak. Bawa ke sini karena dia sudah mendengar bahwa orang tuanya sudah positif. Daripada dibawa ke Polman juga katanya ditolak juga di sana, lebih baik saya kembalikan ke rumah sakit. Sebelumnya, pasien berjenis kelamin laki-laki usia 61 tahun yang menderita gejala tipus dinyatakan meninggal dunia usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Bahagia. Tak sabar menunggu hasil swab tes dari rumah sakit, pihak keluarga pun meminta untuk mengambil jasad keluarganya untuk dimakamkan di kampung halamannya di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Mustami Mustari, TVRI Sulsel melaporkan. Tim Gabungan Inspektur COVID-19 melakukan razia sepanjang Jalan Penghibur atau depan Anjungan Pantai Losari, Makassar. Dari hasil razia ditemukan puluhan pengendara yang tidak mengenakan masker sehingga harus diberikan surat teguran. Tim gabungan dari Inspektur COVID-19 yakni terdiri dari TNI Polri, Satpol PP, Dishub, dan Damkar melakukan razia pelanggar masker bagi pengendara di sepanjang Jalan Penghibur depan Anjungan Losari, Makassar. Dalam razia tersebut, puluhan para pelanggar tidak menggunakan alat pelindung diri atau APD berupa masker saat mengendarai kendaraan hingga petugas memberikan surat teguran untuk pelanggar tersebut. Mereka yang telah menerima surat teguran sebanyak 3 kali dengan kasus yang sama dengan tidak menggunakan alat pelindung diri atau APD berupa masker akan dilakukan penyitaan kartu tanda penduduk KTP dan dijadikan sebagai duta COVID-19. Sampai kapan rasanya? Sampai batas waktu yang tidak ditentukan, tapi target 3 bulan ke depan. Ya seperti ini. Tiap hari nih Pak? Ya tiap hari, tapi kan ini berubah lagi formasinya. Kemarin kan di mal-mal sudah hampir sempurna, kita bergeser lagi ke Pantai Losari, ke warkop-warkop, warung kopi, rumah makan. Nah kita beralih lagi di jalan, karena salah satu faktor yang menentukan itu adalah kepatuhan. Mengukur kepatuhan masyarakat yang pakai masker atau tidak cukup hanya di warung makan sama di mal, di jalanan yang kita lihat sehari-hari. Bagi pelanggar yang baru kedapatan tidak menggunakan masker akan diberikan secara gratis masker oleh petugas setelah mereka menyetujui surat teguran tersebut. Kemudian mereka para pelanggar diminta untuk kembali mengendarai kendaraannya dengan menggunakan masker. Hal ini dilakukan sebagai penindakan agar para pelanggar jera yang diduga banyak terjadi penyebaran COVID-19 lantaran tidak mematuhi protokol kesehatan, yakni salah satunya tidak menggunakan masker saat keluar dari rumah dengan berkendaraan. Mustami Mustari, TVRI Sulsel melaporkan. 3 warga Kabupaten Pindrang yang sebelumnya sempat dirawat dalam program wisata COVID-19 oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sulawesi Selatan dinyatakan sembuh.
3 orang warga Kabupaten Pindrang yang positif COVID-19 dirawat di Hotel Harper, Kota Makassar. Dalam program wisata COVID-19, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sulsel dinyatakan sembuh dengan keluarnya hasil swab negatif 2 kali berturut-turut dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar. Ketiga orang warga itu adalah berinisial H, berusia 55 tahun, warga Kecamatan Sawito, Haja N berusia 47 tahun, dan K berusia 48 tahun, warga Kecamatan Paletiang, Kabupaten Pindrang. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Pindrang, Dr. Gigi Dia Puspita Dewi mengatakan, 3 orang dinyatakan sembuh sehingga dipulangkan ke rumahnya menjalani karantina mandiri selama 14 hari sesuai protokol kesehatan COVID-19. Di mana ketiga orang tersebut tetap diawasi langsung oleh tim medis dari puskesmas setempat. Jubir gugus tugas Pindrang mengimbau bagi warga yang bertetangga dengan pasien COVID-19 yang sembuh tetap menerima warga tersebut dan tidak panik, serta selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menghindari kerumunan, selalu mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas. Sementara itu masih ada 5 orang warga Kabupaten Pindrang yang positif COVID-19 yang sedang menjalani isolasi di salah satu hotel di Kota Makassar dalam program wisata COVID-19 gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sulsel. Asnadi Kala melaporkan. Saudara, 25 pegawai Universitas Hasanuddin Makassar dinyatakan positif COVID-19 tanpa gejala. Ke-25 pegawai yang positif itu tersebar di 13 unit kerja di Universitas Hasanuddin, yakni Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas MIPA, Fakultas Teknik, Fakultas Peternakan, Kantor Pusat, Satuan Pengamanan Kampus, Fakultas Farmasi dan Fakultas Ekonomi Bisnis, Unit Kearsipan, serta Fakultas Hukum. Menurut Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Duya Aryastina Pulubuhu, langkah Universitas Hasanuddin untuk melakukan tes swab massal merupakan komitmen kampus untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 di Sulawesi Selatan. Rektor Universitas Hasanuddin menyampaikan bahwa COVID-19 ini bukan merupakan aib dan kejadian ini bukan hal yang memalukan. Oleh karenanya, jangan takut memeriksakan diri dan jangan malu jika terkena COVID-19. Universitas Hasanuddin tidak akan menutup informasi bila terdapat pegawainya yang terpapar virus COVID-19. Langkah proaktif Unhas diharapkan menjadi memutus rantai penyebaran COVID-19 sambil menyiapkan protokol untuk tindak lanjut. Dan pemirsa, sementara itu bagaimana tindak lanjut penanganan situasi dan kondisi Universitas Hasanuddin dengan terpaparnya COVID-19 25 pegawai. Dan tentunya kita sudah terhubung dengan Humas Universitas Hasanuddin yaitu Bapak Ishak Rahman, SIP, MSI, Associate Member of Indonesia Public Speaking yang saat ini sudah bergabung. Selamat petang Bapak. Selamat petang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bisa diceritakan lebih lanjut lagi bagaimana akhirnya 25 pegawai Universitas Hasanuddin ini terdeteksi positif COVID-19? Ya, jadi ini kami awali dengan seperti yang disampaikan tadi, komitmen dari Ibu Rektor untuk terlibat aktif. Jadi kami diminta untuk terlibat aktif di dalam upaya untuk menghentikan sebaran virus. Kami awali dengan melakukan rapid test kepada seluruh pegawai yang berada di lingkungan Universitas Hasanuddin. Setelah dilakukan rapid test kepada lebih 2.000 pegawai, kita menemukan 37 diantaranya reaktif. Nah, kita ketahui bersama bahwa sesuai protokol, orang yang reaktif pada saat rapid test itu belum pasti positif. Maka untuk memastikan kondisinya, dilanjutkan kemudian dengan melaksanakan tes swab atau yang disebut dengan tes PCR kepada 37 orang yang ditemukan reaktif. Nah, dari 37 orang yang ditemukan reaktif ini, hasil swab tes menunjukkan 25 orang diantaranya itu positif terpapar COVID-19
dan 12 diantaranya negatif atau mereka dinyatakan bebas begitu dari COVID-19. Baik, Pak Ishak, ini adalah Ya. Sesuatu yang tentunya menjadi perhatian untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Universitas Hasanuddin, apalagi tersebar di 13 lokasi di beberapa fakultas. Apa yang dilakukan kemudian oleh Universitas Hasanuddin untuk memutus rantai penyebarannya? Ya, jadi pertama kan kita sudah melakukan tes kepada 2.000 lebih pegawai. Kemudian hasil 25 yang positif ini adalah merupakan proses dari penyaringan tes secara bertingkat tersebut. Setelah kita mengetahui hasil rapid test yang 37 itu, ini mereka kemudian segera diminta untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Dan setelah hasil swab tesnya keluar dan kita mendapatkan 25 yang positif, kita kemudian segera mengambil protokol untuk memutus rantai sebaran, di mana mereka kemudian diproses untuk menjalani isolasi mandiri. Satu hal yang cukup melegakan sebenarnya adalah karena sebenarnya bukan melegakan, tapi ini sebenarnya menjadi semacam warning juga bagi kita semua. Karena 25 orang yang positif ini mereka berada dalam kondisi fisik yang sehat. Baik. Jadi tidak ada gejala atau istilahnya itu asimptomatik gitu. Dan dengan demikian mereka sebenarnya tidak perlu dirawat di rumah sakit. Yang perlu dilakukan adalah segera kita mengisolasi mereka, melakukan karantina mandiri, dan kita berkoordinasi dengan Satgas provinsi untuk memperoleh dukungan dalam hal ini, dan mereka kita tempatkan di hotel untuk melakukan isolasi mandiri, karantina dalam rangka menghilangkan memberikan perawatan dan menghilangkan virus yang ada dalam dirinya gitu. Baik, Pak Ishak, berarti 25 yang positif COVID-19 ini adalah orang tanpa gejala atau OTG. Ya. Tadi kemudian juga dijelaskan bahwa semua yang positif ini ditempatkan di tempat tertentu untuk mencegah penularan ke tim lain atau karyawan lain tentunya. Nah, apakah ini merupakan fasilitas yang disediakan oleh pihak kampus atau seperti apa? Ya, jadi kami mendapatkan dukungan jadi kebetulan di UNHAS itu kami ada Satgas COVID-19 UNHAS yang memang sejak awal pandemi ini sangat aktif dalam upaya untuk menghentikan penularan dan terlibat dalam upaya pencegahan penularan COVID-19. Ini Satgas kami berkoordinasi sangat intensif dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota, kemudian Satgas Provinsi dan juga Satgas Kota. Kita kemudian masing-masing memperoleh dukungan yang berkait dengan upaya untuk menghentikan sebaran ini. Misalnya dukungan yang kita dapatkan itu dari dari pemerintah provinsi adalah untuk misalnya fasilitasi untuk tempat isolasi ini gitu. Kemudian dari pemerintah kota juga kita akan mendapatkan dukungan dalam kontak tracing untuk bisa melihat kemungkinan kontak dengan orang-orang lain. Oke, terkait tracing yang dilakukan, apakah para karyawan yang positif ini mungkin pernah berkomunikasi secara langsung dengan mahasiswa atau seperti apa? Ya, kalau dengan mahasiswa sepertinya kecil kemungkinan karena sekarang ini UNHAS itu berada dalam situasi atau dalam keadaan semester break. Jadi kita ketahui kan sejak bulan Maret, awal Maret ketika pandemi ini mulai muncul di Indonesia, kita kemudian melakukan kebijakan study from home, di mana proses belajar mengajar itu dilakukan secara daring, jarak jauh, dan kemudian semester kami itu berakhir pada awal Juni kemarin. Jadi pada awal Juni kemarin itu memang tidak ada lagi kegiatan akademik dan kegiatan akademik tahun ajaran baru itu belum dimulai. Kita akan memulainya nanti pada sekitar bulan Agustus. Baik, setelah 25 karyawan Universitas Hasanuddin positif COVID-19, apakah proses administrasi untuk para mahasiswa sempat dihentikan atau ada hal-hal yang diberlakukan secara khusus atas adanya karyawan yang positif ini? Ya, sebenarnya kalau langkah-langkah khusus sebenarnya sebelum kita menemukan karyawan kami atau pegawai kami yang positif ini, UNHAS memang sudah melakukan
kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan jam kerja dan sebagainya itu mengikuti standar dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh baik Kementerian Pan-RB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai induk kami, dan juga kami selalu mengacu kepada aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Makassar gitu. Karena pada prinsipnya upaya untuk penanganan ini kan tidak bisa sendirian. Ini harus merupakan upaya sinergis di antara semua pihak, di antara semua kalangan. Pemerintah ada perannya untuk membuat regulasi, kemudian rakyat juga ada perannya untuk mematuhinya, dan kami di kampus juga ada peran untuk terlibat di dalamnya. Gitu. Pak Ishak, beberapa hari yang lalu juga sempat dilakukan wisuda oleh Universitas Hasanuddin. Apakah ini juga akan mempengaruhi atau mempengaruhi secara signifikan, apalagi kita lihat beberapa karyawan yang positif juga ada yang bekerja di pusat begitu? Ya, jadi begini, kalau kita lihat dari sebaran 25 orang ini kan tersebar di 13 unit kerja. Kemudian setiap unit kerja itu mempunyai jumlah pegawai yang banyak gitu. Saya berikan ilustrasi misalnya di kantor pusat. Di kantor pusat itu ada kurang lebih 400 pegawai yang beraktivitas setiap hari, dan kita menemukan dari kantor pusat itu ada 2 orang pegawai. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya penularan itu belum terjadi di kampus gitu. Jadi sebelum penularan terjadi kita sudah menghentikan gitu. Dan yang kedua, kita juga bisa mengafirmasi bahwa besar kemungkinan para pegawai kami ini terpaparnya dari luar. Baik. Jadi mereka mungkin terpapar di sekitar tempat tinggalnya atau ketika dia mungkin berkunjung ke satu tempat gitu, dan karena kebetulan tesnya diadakan di Unhas, karena mereka adalah pegawai Unhas, jadilah kita menemukan mereka di sini gitu. Dan sebenarnya untuk potensi untuk penularan di dalam kampus justru dengan melakukan tes ini kemudian menjadi awal bagi kita untuk mengambil langkah-langkah penghentian gitu. Tapi bukan berarti bahwa kita lengah. Kami tetap akan mengambil tindakan-tindakan seperti kontak tracing misalnya. Kemudian kami juga makin memperketat untuk protokol kesehatan misalnya. Baik, Pak Ishak, juga tadi dijelaskan ya bahwa sekitar 2.000-an karyawan telah dilakukan tes dan ditemukan ada 37 yang reaktif dan 25 positif. Apakah itu sudah mencakup keseluruhan staf, karyawan, dan juga dosen-dosen yang ada di Universitas Hasanuddin, ataukah mungkin masih akan dilakukan rapid test kembali? Ya, jadi begini, sebenarnya pada awalnya kami itu meminta rapid test itu untuk 1.870 pegawai kami. Tapi ketika rapid testnya berlangsung ternyata kurang karena minat dari pegawai kami itu untuk ikut dalam tes ini itu cukup tinggi gitu, sehingga kemudian kita mengadakan penambahan lagi sampai kemudian lebih 2.000 yang kita rapid. Dan ini yang kita rapid kemarin itu kan semuanya adalah pegawai. Nah, untuk dosen, karena dosen kan sekarang sebagian besar itu belum beraktivitas di kampus. Yang beraktivitas di kampus itu biasanya dosen yang mempunyai tugas tambahan, misalnya sebagai dekan, wakil dekan, dan sebagainya gitu. Nah, untuk dosen sendiri, kami sudah mendapatkan pengarahan dari Ibu Rektor. Ibu Rektor sudah menyampaikan juga kepada Satgas Unhas gitu untuk segera mempersiapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini rapid test untuk semua dosen-dosen kami. Ini juga sekaligus merupakan langkah strategis bagi kami dalam mempersiapkan tahun ajaran baru. Sehingga ketika tahun ajaran baru nanti kita kita sambut, insya Allah kita akan berada dalam kondisi yang sehat, kita akan berada dalam kondisi yang steril, dan kita akan berada dalam kondisi yang siap untuk melayani masyarakat. Dan masyarakat insya Allah tidak perlu khawatir begitu, karena ini sudah dites semua gitu. Baik. Ini sehubungan dengan penerimaan mahasiswa baru yang akan dilakukan terkait dengan adanya kasus ini, bagaimana kemudian penerimaan mahasiswa baru tahun ini?
Pak Ishak? Ya, jadi berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru ini memang kita mesti cukup bisa beradaptasi ya, karena perubahan terjadi dari waktu ke waktu gitu. Karena kita tahu bersama bahwa tahapan penerimaan mahasiswa baru ini ada bagian-bagian yang kewenangannya itu dilakukan oleh LTMPT yang di pusat gitu, dan ada juga yang oleh Unhas. Kita nampaknya nanti akan tetap beradaptasi gitu, khusus untuk tes masuk perguruan tinggi yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juli nanti. Gitu. Ini sebenarnya kami persiapannya sudah cukup lama, dan Unhas juga sudah mengantisipasi kemungkinan jika tes ini kita adakan pada situasi pandemi belum sepenuhnya berakhir gitu. Nah, tadi siang itu baru saja ada perubahan yang dilakukan gitu. Ini sekaligus juga saya sampaikan kepada masyarakat, misalnya tes SBMPTN, UTBK dan SBMPTN yang sebelumnya dijadwalkan 1 hari itu ada 4 sesi, ini kemudian berubah menjadi 1 hari tinggal menjadi 2 sesi saja. Baik. Sehingga ada waktu bagi para peserta ujian itu untuk ketika mereka selesai ujian yang sesi pertama, ada waktu untuk membersihkan komputer, membersihkan ruangan gitu, diberikan disinfektan, lalu masuk lagi yang sesi kedua. Gitu. Itu dilakukan secara online atau calon mahasiswa datang ke Universitas Hasanuddin? Pak Ishak mungkin bisa dijelaskan? Oh ya, kalau untuk UTBK ini tesnya itu calon mahasiswanya itu mereka harus datang, tapi bukan hanya di Universitas Hasanuddin, karena kami ada menyiapkan 14 lokasi, 4 diantaranya di Universitas Hasanuddin, dan selebihnya itu di luar. Jadi kami ada menggandeng beberapa mitra seperti misalnya di Fakultas Kedokteran UMI, kemudian di Unifa, lalu ada beberapa SMK yang mempunyai lab komputer, itu yang akan kita gunakan gitu. Yang jelas protokol kesehatan untuk pencegahan COVID itu kita berlakukan dengan sangat-sangat ketat. Selain misalnya pengukuran suhu tubuh, kemudian kewajiban menggunakan masker, kewajiban untuk menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan, juga jaga jarak di dalam ruangan itu kita berlakukan dengan sangat-sangat ketat. Ini yang paling penting Pak Ishak, bagaimana bisa memastikan bahwa seluruh calon mahasiswa yang hadir di Universitas Hasanuddin ini tidak menimbulkan atau menyebabkan kerumunan yang tentunya ini berbahaya? Ya, jadi salah satu langkah yang diambil oleh LTMPT itu adalah dengan memecah jumlah sesi per hari. Jadi sebelumnya itu misalnya 1 hari itu ada 4 sesi, di mana 1 sesi itu katakanlah misalnya ada sekian puluh orang, sesi kedua ada sekian puluh orang dan sebagainya dan selanjutnya. Ini kemudian kita pecah sehingga pada 1 hari itu hanya akan ada terdapat 2 sesi, yaitu sesi pagi dan sesi siang. Nah, ini akan menyebabkan kita berusaha semaksimal mungkin agar supaya tidak terjadi kerumunan. Kemudian juga pada saat peserta itu datang ke tempat, kita akan menyiapkan tempat misalnya untuk untuk drop zone istilahnya. Baik. Kalau katakan misalnya dia diantar oleh keluarganya, dia di mana harus turun gitu, lalu masuk ke ruangan juga itu akan diatur satu persatu. Ada tempat holding untuk memeriksa kesehatan dan memastikan kondisi mereka sehat, dan kemudian dilanjutkan dengan proses untuk tes gitu. Bahkan sampai misalnya ke pengaturan masuk dan keluar, itu kami mengatur tempat masuk dan tempat keluar itu berbeda bagi setiap peserta gitu. Mohon maaf, jadi saya tegaskan Pak Ishak ya, bahwa adanya kasus positif beberapa hari yang lalu ini tidak mempengaruhi proses penerimaan mahasiswa baru, dan Universitas Hasanuddin telah melakukan beberapa langkah-langkah untuk untuk menghindari penyebaran COVID-19, Pak Ishak ya? Ya, insya Allah, ya. Oke, baik. Nah, mungkin ini yang penting juga Pak Ishak, bisa di-share kepada seluruh masyarakat yang masih tabu dan menganggap bahwa COVID-19 adalah aib sehingga tidak terbuka untuk menyampaikan kepada tetangga, keluarga, dan juga halayak publik agar publik juga dapat merasa was-was atau menjaga diri begitu Pak Ishak. Iya. Ya, jadi
kami di Universitas Hasanuddin, kami sangat bersyukur karena kami mempunyai dua hal saya kira kalau dalam kaitannya dengan ini. Pertama adalah leadership yang ditunjukkan oleh Ibu Rektor, oleh dekan-dekan, oleh para pemimpin yang ada di kampus kami itu begitu kuat dan betul-betul terarah sehingga kita bisa bersama-sama menghadapi situasi ini. Yang kedua, kami juga mempunyai role model. Role model ini saya bisa memberikan contoh misalnya di awal-awal pandemi kemarin ketika publik masyarakat di mana-mana itu serba takut ketika mendengar kata COVID itu. Yeah. Mantan Rektor Unhas Profesor Idrus Paturusi ketika beliau terpapar COVID, beliau dengan kesatria mengumumkan bahwa saya terpapar COVID, siapapun yang pernah kontak dengan saya segera melakukan pemeriksaan gitu. Ini menjadi inspirasi bagi kami semua di Universitas Hasanuddin dan ini menjadi semangat bagi kami bahwa ini bukan sesuatu yang aib gitu. Baik. Justru kalau kita mengumumkan, kalau kita mendeklarasikan, ini akan menjadi penyelamat bagi lebih banyak lagi orang yang punya potensi untuk terpapar gitu. Dan Ibu Rektor juga sangat-sangat komitmen dengan dengan upaya pencegahan ini. Beliau menerapkan aturan yang sangat ketat, menerapkan disiplin, kemudian membangun kolaborasi dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal gitu. Oke, baik. Terakhir Pak Ishak, sebelum kita akhiri kebersamaan kita di petang hari ini, ada yang ingin disampaikan mungkin kepada Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin ataupun masyarakat Sulawesi Selatan? Ya, jadi yang ingin kami sampaikan adalah bahwa belajar dari kasus yang terjadi di Universitas Hasanuddin, ada 3 hal yang menjadi catatan penting bagi kita gitu. Pertama, kita tidak boleh memandang remeh COVID-19 ini. COVID-19 ini ternyata betul-betul ada di sekitar kita dan kami kemudian mendapatkan hal untuk mengafirmasi itu bahwa orang-orang yang kelihatan sehat sekalipun, yang kelihatannya baik-baik saja, itu ternyata punya potensi untuk dia memiliki virus di dalam dirinya. Untuk mengetahui hal itu, kita harus melakukan pemeriksaan. Jangan takut diperiksa, jangan takut rapid test. Kalau misalnya kemudian harus di swab, jangan takut untuk dilakukan swab. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira hal yang paling penting juga adalah bahwa kita harus mulai membiasakan tradisi untuk terbuka. Jadi kalau misalnya ada potensi bahwa kita terpapar, kita umumkan, dan juga kita harus mempunyai komitmen bersama untuk bersama-sama terlibat di dalam proses ini. Bahkan kami kalau bisa misalnya menyarankan kepada rekan-rekan dari badan-badan publik yang lain, ayo kita lakukan tes, ayo kita pastikan bahwa kita berada dalam keadaan sehat bersama-sama. Baik. Hanya dengan melakukan tes sajalah kita bisa mengetahui ada atau tidak virus itu gitu. Lalu kemudian yang ketiga, ini yang barangkali penting bagi kita semua, baik yang kami yang di Unhas maupun yang di luar, disiplin Ki. Mari kita ikuti apa kata pemerintah, kita pakai masker kalau kita berada di luar atau kita bertemu dengan orang, kita menghindari kerumunan, kita rajin mencuci tangan, dan kita ikuti dengan menjaga stamina gitu. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama terlindung dan mudah-mudahan wabah ini bisa segera berlalu kalau kita semua mau bersama-sama, mau bersinergi, dan kita mau saling bergandeng tangan. Baik. Terima kasih Pak Ishak Rahman, SIP, MSI, AMIPR tentunya sudah bergabung bersama kami di petang hari ini membahas tentang penanganan COVID-19 di Universitas Hasanuddin. Selamat beraktivitas kembali dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan Pak Ishak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Ki semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, Sulsel Membangun akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Mencuci tangan dicontohkan leluhur kita sejak dahulu. Mari kita terapkan agar diri dan orang-orang yang kita cintai terhindar dari COVID-19. Taati protokol kesehatan. Basuh kedua tangan dengan air mengalir, gosok kedua telapak tangan, gosok
punggung tangan kanan dan kiri, gosok kedua sela jari, saling kaitkan kedua tangan, lakukan gerakan memutar pada masing-masing jempol, gosok masing-masing ujung jari, bilas setelah minimal 20 detik, segera keringkan. Dengan semangat kebersamaan, Kita bebaskan Makassar dari COVID-19. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ke informasi lain. Universitas Negeri Makassar melakukan uji coba terhadap inovasinya dalam menciptakan drone penyemprot desinfektan dengan daya angkut 60 kg sebagai langkah pencegahan COVID-19. Upaya untuk memutus mata rantai COVID-19 juga terus dilakukan oleh kalangan kampus. Seperti yang dilakukan Universitas Negeri Makassar UNM yang melakukan uji coba drone penyemprot disinfektan berskala besar di pelataran Gedung Pinisi. Drone ini merupakan inovasi Fakultas Teknik UNM yang lahir dari ide bersama Rektor UNM Profesor Hussein Syam dalam pencegahan pandemi COVID-19. Proses pembuatan drone membutuhkan waktu 1 minggu, sementara komponen dari drone sebagian didatangkan dari Jerman. Drone ini telah melalui serangkaian uji dan tes hingga memiliki daya jangkau sejauh 120 meter selama 30 menit dengan jelajah remote 500 meter dan dalam sekali terbang bisa mengangkut 20 liter disinfektan dengan daya angkat maksimal 60 kg. Profesor Hussein Syam secara langsung melakukan uji coba penerbangan drone ini dan mengungkapkan drone ini lahir dari inovasi dan bentuk partisipasi UNM dalam mencegah penularan virus COVID-19 dan diharapkan dapat bermanfaat di masa pandemi. Meski membutuhkan waktu lama dalam proses pembuatannya, namun dapat dikerjakan lebih cepat jika dikerjakan secara bersama. Dari inovasi drone tersebut, Rektor mengungkapkan selain bisa menyemprotkan cairan disinfektan, dapat pula digunakan dalam berbagai macam pekerjaan, salah satunya dalam bidang pertanian. Intinya belum ada yang seperti ini. Jadinya adalah sesuatu nanti kita patenkan lagi untuk kemudian kita bisa. Tapi akan disempurnakan Pak? Ya, kita akan patenkan. Kita ini kan tujuannya bukan semata-mata bisnis, tapi kita adalah bagian dari inovasi teknologi yang bisa kita keluar dari solusi dari persoalan yang kita hadapi. Misalnya COVID, kita bisa nyiram. Diharapkan inovasi tersebut terus berkelanjutan dari kalangan perguruan tinggi karena kampus merupakan wadah bagi para mahasiswa dan sivitas akademika untuk berkreasi dan menghasilkan karya dan inovasi yang berguna bagi masyarakat. Saudara, informasi lain, pelaksanaan serah terima jabatan oleh pejabat tinggi Kodam 14 Hasanuddin dilaksanakan di Balai Pertemuan Hasanuddin. Bertindak selaku Inspektur Upacara pada pelaksanaan serah terima jabatan Pangdam 14 Hasanuddin Mayor Jenderal TNI Adi Sumanggaruka yang dilaksanakan di Balai Pertemuan Hasanuddin dihadiri para pengurus dan Ketua Persid Kartika Chandra Kirana Daerah 14 Hasanuddin. Hal tersebut penting untuk dilakukan di tengah semakin dinamisnya perubahan lingkungan strategi dan semakin kompleksnya tuntutan serta tantangan tugas yang dihadapi oleh TNI Angkatan Darat, termasuk Kodam 14 Hasanuddin. Mutasi jabatan atau pergantian pimpinan pada suatu organisasi merupakan kebutuhan, bahkan menjadi tuntutan guna mewujudkan organisasi yang berbasis pengetahuan, di mana di dalam suatu satuan dituntut untuk selalu melakukan perbaikan dan kemajuan secara terus-menerus. Jabatan yang baru diemban adalah kepercayaan dan kehormatan yang diberikan oleh bangsa dan negara serta amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, diterima dengan rasa syukur disertai tekad untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, di mana sebagai penjabat baru etos kerja sangat penting ditanamkan dalam diri sendiri disertai komitmen yang tinggi bahwa sebagai pejabat baru untuk mengembang tugas tidak hanya dituntut untuk mampu bekerja baik, akan tetapi juga diperlukan inovasi, kreativitas, kecermatan, dan kepekaan dalam memahami perkembangan situasi maupun dinamika yang terjadi. Nofri melaporkan. Sementara itu, Anggaru menjadi tradisi usai serah terima jabatan dan penyambutan jabatan baru di lingkungan Kodam 14 Hasanuddin.
Tradisi penyambutan pejabat baru Komandan Kodim 1408 PS dari pejabat lama Kolonel Infantri Adrianto ke pejabat baru Kolonel Kavaleri Dwi Irbaya Sandra dilaksanakan di depan markas Kodim 1408 PS. Hal ini ditandai dengan pengalungan bunga oleh dua anak dan dilanjutkan laporan situasi oleh petugas jaga dan salah satu tradisi khas di jajaran Kodam 14 Hasanuddin, tradisi Angaru yang menandakan datangnya tamu baru yang akan menjadi kehormatan di daerah tersebut. Hal ini sudah menjadi tradisi dalam setiap pergantian penjabat di tubuh TNI, di mana Kolonel Infantri Adrianto yang menjabat sebagai Komandan Kodim 1408 PS selama 20 bulan lebih merasa bersyukur di mana selama menjabat seluruh prajurit baik Babinsa dan Para dan Ramil di wilayah masing-masing sangat peduli akan keamanan wilayah mereka, sehingga dapat menciptakan suasana yang kondusif hingga saat ini. Usai bersilaturahmi bersama seluruh anggota baik TNI dan PNS di jajaran Kodim 14 Hasanuddin, Komandan Kodim 14 Hasanuddin Kolonel Kavaleri Dwi Irbaya Sandra langsung melaksanakan apel pertama bersama seluruh Babinsa di jajaran Koramil sebagai perkenalan awal dalam menjalankan tugas baru sebagai Komandan Kodim 14 Hasanuddin yang baru. Nofri melaporkan. Badan Pengawas Pemilu mengharapkan kewaspadaan terhadap potensi pelanggaran pilkada di tengah pandemi COVID-19. Potensi pelanggaran rawan dilakukan pihak tertentu dengan memanfaatkan alokasi bantuan pemerintah. Penyelenggaraan pemilu kada 2020 yang serentak di beberapa wilayah di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini masih melanda perlu diwaspadai. Menurut pihak Bawaslu, alokasi bantuan dalam berbagai bentuk dinilai berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu untuk kepentingan atau tujuan politik. Hal ini diungkapkan tim pertimbangan PPID Bawaslu Sulsel Syawiful Jihad di Kota Makassar. Menurutnya, di masa pandemi saat ini banyak bantuan pemerintah sehingga dapat disalahgunakan untuk kepentingan mendongkrak elektabilitas, khususnya kubu calon petahana. Berdasarkan aturan PKPU, indikasi bentuk pelanggaran oleh kubu petahana berlaku 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon oleh KPU. Di masa pandemi ini kan masyarakat memang membutuhkan banyak hal yang dibutuhkan. Ada program pemerintah yang berkaitan dengan penanggulangan terdampak pandemi. Nah, kami berharap pertama program pemerintah ini digunakan betul-betul untuk kepentingan itu. Jangan dipolitisasi. Misalnya ada bantuan APD, ada bantuan sembako, ada bantuan macam-macam. Silakan kalau itu ada bantuan, tetapi jangan kemudian dimanfaatkan, apalagi kalau dia calon incumbent, kan ini yang khawatir kita digunakan. Calon incumbent jangan sampai menggunakan bantuan itu untuk kepentingan politik elektoral. Misalnya dia tempeli namanya, dia tempeli fotonya, apalagi. Nah, karena itu bisa dimaknai menggunakan program pemerintah untuk kepentingan politik. Nah, itu jelas dilarang dalam pasal 71 misalnya di Undang-Undang nomor 10. Terlaksana pilkada serentak yang jujur, adil, dan berkualitas menjadi tanggung jawab bersama sehingga seluruh elemen diharapkan turut mengambil peran dalam pengawasannya. Tim Liputan TVRI Sulsel, Hasdar melaporkan. Saudara, selanjutnya segmen Lintas Daerah akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Hai. Sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona.
tutup, cuci, jaga. Dipersembahkan oleh Saudara, 6 orang warga Kabupaten Pindrang reaktif dari hasil rapid test di salah satu rumah sakit di Kota Makassar sehingga harus dilakukan swab test. Setelah mendapatkan informasi adanya warga Kecamatan Batu Lapa, Kabupaten Pindrang dinyatakan positif COVID-19 yang sementara dirawat di rumah sakit di Kota Makassar, tim medis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah Kabupaten Pindrang mendatangi langsung rumah keluarga pasien COVID-19 di Kecamatan Batu Lapa, Kabupaten Pindrang untuk dilakukan rapid test terhadap keluarganya. Dari 10 orang anggota keluarga menjalani rapid test, 6 orang diantaranya dinyatakan reaktif, termasuk seorang balita berumur 1 tahun. Oleh karena itu, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah Kabupaten Pindrang langsung mengambil swab kepada 6 orang warga yang reaktif. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Pindrang, Dr. Gigi Dia Puspita Dewi, mengatakan ke-6 orang yang reaktif diminta untuk menjalani karantina mandiri di rumahnya dengan pengawasan tim medis puskesmas setempat sambil menunggu hasil swab dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar. Di keluarganya ada 10 orang yang dilakukan pemeriksaan rapid test. Dari 10 orang tersebut ada 6 yang reaktif. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya. Untuk saat ini sesuai dengan penyampaian kepada Pak Camat dan Kepala Desa Watangkasa, kita akan mengisolasi rumah dari pasien tersebut untuk tidak keluar masuk anggota keluarganya dan dimohon dukungan dari pemerintah setempat. Tim gugus tugas Kabupaten Pindrang terus melakukan rapid test terhadap warga yang pernah kontak pasien COVID-19. Asnadikala TVRI Sulsel melaporkan. Saudara, seorang petani berinovasi menjalankan traktor untuk membajak sawah yang uniknya dikontrol menggunakan remote. Seorang petani bernama Udin berinovasi untuk menjalankan traktor dengan remote control dikarenakan kondisi badan yang sering sakit. Akhirnya dengan hobi dan keterampilan yang dimiliki mencoba berdiskusi dengan 2 rekannya yang mempunyai pekerjaan sampingan di bengkel. Dari situlah tercipta inovasi traktor remote control agar petani dapat membajak sawah walau dengan kondisi badan yang kurang sehat. Traktor tersebut sangat mudah dijalankan, di mana biaya yang dihabiskan sekitar 5 juta. Hanya dengan berdiri atau duduk di pinggir pematang dengan memegang remote control, traktor sudah bisa membajak sawah dengan sendirinya. Salah satu rekan Udin menuturkan jika Udin berinovasi dengan keterampilan di bidang elektronik. Dengan hanya duduk-duduk atau berdiri di pematang sawah begitu Pak, akhirnya imajinasinya mungkin kemana-mana, akhirnya dia punya ide untuk membuat remote begitu. Awalnya berani bongkar saja Pak, artinya dia menganalisa kalau ini kita pasangkan alat begini, ini bisa berfungsi begini. Ya, analisa-analisanya, makanya dia sering dia suka di keheningan begitu Pak untuk merenungi. Inovasi Udin bersama rekan-rekannya mendapat apresiasi dari pemerintah mulai Wakil Gubernur, Bupati Bone, dan Kadis Pertanian dan Hortikultura. Selain itu harapan masyarakat agar pemerintah bisa mensosialisasikan kepada kelompok tani lainnya terkait alat remote control untuk membajak sawah agar petani dengan mudah menjalankan pekerjaannya. Syafi Aziz melaporkan. Dengan memanfaatkan alam dan bakat yang dimiliki, seorang petani mampu menghadirkan pompa air tanpa mesin dan jeratan hama dengan sistem kawat bertegangan rendah. Inovasi dan kreativitas tanpa henti para petani yang ada di Desa Mapesangka, Kecamatan Pondre, Kabupaten Bone, mampu menghadirkan pompa tanpa mesin hanya dengan mengandalkan kekuatan aliran air. Dengan kondisi alam yang mendukung, para petani memanfaatkan keadaan tersebut
sehingga pertanian mereka tak pernah kering dan kebutuhan air disesuaikan dengan kebutuhan sawah, yaitu hanya dengan memutar keran air sudah mampu merendam persawahan seluas 5 hektar atau lebih. Yang penting elevasi setiap petak sawah berbeda. Kelebihan lainnya pompa tanpa mesin tersebut, walau terendam air setinggi 2 meter, masih mampu mengalirkan air ke persawahan. Selain itu, para petani juga bekerja sama membuat alat jeratan hama dengan aliran listrik daya rendah yang mampu mengusir hama liar seperti babi dan tikus. Alat jeratan hama dengan tekanan daya rendah ini dilengkapi dengan sensor yang berfungsi hanya pada malam hari. Karena jika terkena cahaya matahari, otomatis alat tersebut mati. Sementara itu, inovasi alat pertanian ini sudah dijual hingga ke Pulau Jawa. Syafri Aziz melaporkan. Saudara, informasi lain, pemerintah Kabupaten Luwu bersama TNI Polri dan warga mulai membenahi rumah warga yang rusak akibat luapan Sungai Makawa. Banjir yang melanda Desa Bolong, Kecamatan Walendrang Utara, Kabupaten Luwu beberapa hari lalu akibat intensitas curah hujan yang tinggi dan menyebabkan Sungai Makawa meluap kini telah surut. 3 rumah yang berada di bantaran Sungai Makawa rusak parah dan 1 di antaranya telah hanyut terbawa air. Kini mulai dibenahi oleh warga setempat bersama TNI dan Polri. 2 rumah warga yang rusak sebagian telah terbawa air, yaitu pada bagian dapur dan masih terancam ambruk jika banjir kembali melanda. Warga bersama TNI dan Kepolisian Polres Luwu melakukan pemindahan barang korban untuk menyelamatkan barang guna mengantisipasi jika banjir kembali tiba. Menurut korban Nuriati, terpaksa ia mengungsi ke rumah tetangga karena khawatir jika banjir masih akan terjadi. Pada saat kejadian langsung barangnya dievakuasi atau bagaimana? Ya, barangnya sudah diisi keluar. Jadi ibu mengungsi di mana ini? Di situ. Di rumahnya tetangga ibu? Ya, rumahnya tetangga. Kalau kondisi rumahnya ibu bagaimana senangnya? Sudah ini hancur. Di bawah air ya? Nah iya. Terkikis ya? Iya, itu rumah saya. Pemerintah Kabupaten Luwu mulai membenahi Sungai Makawa dengan menurunkan 1 unit alat berat untuk memindahkan arus agar tidak menghantam rumah warga sebagai penanganan sementara. Warga berharap perbaikan Sungai Makawa segera dilakukan dengan memasang tanggul agar tidak merusak jalan dan pemukiman warga lainnya. Muhammad Ilyas melaporkan. Penyakit ispa yang menjangkit beberapa warga di Talung Lipu, Toraja Utara sejak beberapa bulan yang lalu kini menjadi sebuah kekhawatiran bagi masyarakat. Keluhan masyarakat selama masa pandemi ini, mereka sangat mengkhawatirkan keselamatan diri dan keluarganya. Di samping itu juga sulit untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga mereka dikarenakan ada beberapa rutinitas yang tertunda. Pandemi wabah COVID-19 ini merupakan situasi yang mana terjadi secara mendadak dan cepat. Kondisi ini sangat berpengaruh pada pelayanan kesehatan pada masyarakat. Tenaga medis dituntut memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas. Di lain sisi, tenaga medis harus ekstra ketat menerapkan protokol kesehatan demi menjaga diri dan keluarganya dari paparan COVID-19. Demikian diungkapkan Kepala Puskesmas Sarce Tandandi di Puskesmas Talung Lipu, Toraja Utara. Dikatakan puskesmas yang merupakan salah satu garda terdepan yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan harus menjangkau masyarakat di wilayahnya dengan memperkuat hal prevensi, deteksi, dan respon sesuai kewenangan yang berlaku. Selama masa pandemi ini, penyakit-penyakit dan keluhan dari masyarakat Talung Lipu, sebelum masa pandemi, ISPA adalah penyakit menonjol nomor 1 di Talung Lipu. Tapi setelah masa pandemi, mungkin karena takut bahwa akan distigma sebagai COVID-19, akhirnya penyakit ISPA ini mulai berkurang. Dalam masa pandemi ini kita tidak bisa mengesampingkan pelayanan, upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan esensial. Bagaimana supaya siklus manajemen puskesmas tetap jalan dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Adapun kasus yang terjadi di Puskesmas Talung Lipu ini seperti penyakit TBD, diare yang melanda masyarakat Talung Lipu. Saat ini Puskesmas Talung Lipu mengadakan kegiatan bulanan bersosialisasi langsung ke masyarakat dari rumah ke rumah untuk memberikan bidaan seperti menjaga kebersihan, cuci tangan, pakai masker, dan tetap mengikuti imbauan pemerintah, yaitu social dan physical distancing agar dapat cepat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Toraja Utara, Andi Malarangeng, TVRI Sulsel melaporkan.
Saudara, berkat bantuan rekaman CCTV, tim Jatantras Polres Kota Palopo berhasil membekuk salah seorang pelaku pencurian spesialis barang milik pasien yang dirawat di rumah sakit. Dari rekaman CCTV Rumah Sakit Edmedika Kota Palopo yang diperoleh pihak kepolisian Polresta Palopo, pelaku sudah melakukan aksi pencuriannya di 2 rumah sakit berbeda. Untuk melancarkan aksinya, pelaku berinisial WN, 22 tahun, berpura-pura mengunjungi rumah sakit saat malam hari, lalu berbaur dengan para keluarga pasien sambil memanfaatkan kelengan pengunjung rumah sakit. Setelah melihat kondisi sudah aman, pelaku pun kemudian mengincar handphone pasien dan keluarga pasien yang sedang di-charge atau diisi daya. Usai beraksi, pelaku langsung meninggalkan korbannya menggunakan sepeda motor. Pelaku spesialis pencurian handphone pasien di sejumlah rumah sakit di Kota Palopo ini dibekuk di tempat persembunyiannya di Desa Tinuna, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Kasat Reskrim Polresta Palopo AKP Ardi Yusuf mengatakan bahwa modus kejahatan pelaku tersebut yaitu mencuri handphone pasien dan keluarga pasien yang ada di rumah sakit. Setelah setahun buron DPO, kita melakukan pengejaran sampai di Kolaka Utara, di Porehu di Kolaka Utara. Inisialnya WN, umur 22 tahun, di Itu dikenakan pasal berapa dan ancamannya, Pak? Itu kita kenakan pasal pencurian dengan pemberatan 363, itu ancaman hukumannya 5 tahun. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Muhammad Ilyas melaporkan. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan pada segmen Rona-Rona setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Kalong yang menjadi ciri khas Kabupaten Sopeng mungkin sudah tidak asing lagi bagi Anda. Nah, kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat keunikan tersebut. Perbukitan Watang Sopeng membuat tata kota bumi La Temalala ini unik. Jalannya naik turun mengikuti tekstur perbukitan. Hal lain yang membuat pengunjung, terutama para wisatawan, domestik maupun mancanegara terpesona saat berkunjung di daerah ini adalah pemandangan unik yang tak bisa disaksikan di belahan bumi lainnya. Pemandangan ribuan kalong yang bergelantungan di pohon-pohon di tengah perkotaan dan hidup berdampingan dengan warga kota Sopeng tanpa saling mengusik. Konon, keberadaan kalong ini muncul sejak zaman kerajaan masa lalu dan dipercaya masyarakat menjadi penanda alam. Dalam pantauan TVRI, Taman Kalong di pusat kota Watang Sopeng ini terlihat sepi. Bisa jadi kabar virus corona yang sempat gempar disebar berasal dari kelelawar di Wuhan beberapa waktu lalu membuat warga enggan datang di Taman Kalong. Meski informasi itu kurang tepat, penularan COVID-19 lebih banyak diakibatkan penularan melalui liur yang tersemprot saat batuk, bersin atau bersentuhan dengan pembawa COVID-19. Di tengah upaya Pemda Sopeng untuk mempertahankan kota Sopeng pada zona hijau, Taman Kalong ini tetap menjadi lokasi unik bagi wisatawan yang ingin melihat ribuan kalong bergelantungan di pohon-pohon asam, dan saat menjelang maghrib, mereka berterbangan di seputar pusat kota. Saudara, informasi tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Sulawesi Selatan hari ini. Selanjutnya, Anda dapat menyaksikan obrolan para IKT yang akan dipandu oleh Ingrid Herman. Akhir kata, saya Akmal Idrus dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
dipersembahkan oleh... Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga.